Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi integral yang berkaitan tentang menentukan luas daerah bidang data. Luas daerah bidang datar, perhatikan gambar berikut. Ini ada daerah R yang warna biru yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan Fx, X sama dengan A, X sama dengan B, dan sumbu X. Untuk menentukan luas daerah warna biru R ini, itu kita bisa menggunakan integral tentu, integral Fx dx, fungsi tersebut, dx karena variabelnya X, batasannya dari A sampai B. Contoh, tentukan luas daerah R di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus 2 antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Jadi ini fungsinya yang ada di sini, batasannya dari min 1 sampai 2 dan otomatis dengan sumbu X ya. Jawabannya gambarnya seperti ini. Ini fungsi Y sama dengan X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus 2, batasannya dari min 1 sampai 2, dan sumbu X. Karena ini luas daerah R semua ada di atas sumbu X, maka langsung kita kerjakan. Jawab, luas daerah R sama dengan integral X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus 2 dx, fungsinya ya, batasannya dari min 1 sampai 2. Sama dengan kita integralkan secara biasa. Kalau yang belum bisa silakan lihat video sebelumnya tentang integral tentu. X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus 2 kita integralkan menjadi pangkatnya ditambah 1, X pangkat 5 per 5. Pangkat yang dibagi dengan pangkat itu sendiri ya yang sudah ditambah. Min 2X pangkat 3 kalau kita integralkan min 2X pangkat 4 per 4, min 2X pangkat 4 per 4, 2 per 4 kan bisa disederhanakan menjadi 1/2. Plus 2 diintegralkan menjadi plus 2X. Batasannya dari min 1 sampai 2. Artinya apa? Semua variabel X ini diganti 2. Selanjutnya dikurangi dengan semua variabel X ini diganti min 1. Nah, X pangkat 5 menjadi 2 pangkat 5, X pangkat 4 menjadi 2 pangkat 4, plus 2 kali X menjadi 2 kali 2. Dikurangi dengan semua X-nya diganti min 1, min 1 pangkat 5, min 1 pangkat 4, 2 kali min 1. Saya kira sampai di sini tidak ada masalah, tinggal kita hitung, kita uraikan, kita hitung, sehingga didapat luas daerah R sama dengan 51/10. Atau kalau mau di desimal 51/10 ini sama artinya 5,1 satuan luas. Kenapa satuan luas? Karena yang dicari adalah luas daerah. Ini contoh 1. Bagaimana kita menentukan luas daerah di bawah sumbu X? Contoh, carilah luas daerah R yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X kuadrat min 3 min 4. Y sama dengan X kuadrat per 3 min 4, sumbu X, X sama dengan min 2, dan X sama dengan 3. Jadi ini adalah fungsinya. Ini batasannya X dari min 2 sampai 3, dan ini yang sumbu X-nya. Gambarnya seperti ini. Pak, bagaimana kalau kita belum bisa menggambar latihan? Karena memang untuk menentukan luas, menentukan volume, gambar itu sangat dibutuhkan. Ini daerah area R. Daerah R dibatasi dari X sama dengan min 2, X sama dengan 3, fungsinya Y sama dengan X kuadrat per 3, min 4, dan sumbu X. Kalau kita lihat ini ada di bawah sumbu X. Artinya apa? Artinya kalau kita menentukan luas daerah R ini, contoh 2, dengan rumus integral yang seperti tadi, nanti hasilnya akan negatif. Karena berada di posisi di bawah sumbu X. Kan tidak mungkin ya kalau
luas kok ada di bawah negatif kan tidak mungkin. Luas itu ya 0 atau positif. Kalau 0 berarti nggak ada luasnya, nggak tidak ada areanya. Kalau positif berarti ada areanya, nggak mungkin negatif. Lalu bagaimana? Nanti kalau untuk menentukan luas seperti ini yang ada di bawah sumbu X nanti diberi tanda negatif sebelum integral. Karena luasnya sama, hanya tanda negatifnya yang berbeda. Sehingga luas daerah R sama dengan main, jadi diberi negatif ini alasannya karena di bawah sumbu X. Integral X kuadrat min 3 per 3 min 4 dx batasannya dari min 2 sampai 3. Nah, jadi yang membedakan contoh 1 dengan contoh 2 ini ada di bawah sumbu X dan di atas sumbu X. Sama dengan min, ini kita integralkan X pangkat 2 per 3 menjadi X pangkat 3 per 9. Dari mana, Pak? Pangkatnya ditambah 1. Ingat integral, pangkatnya tambah 1 menjadi pangkat 3 per 3, 3 kali 3, 9. Min 4 X batasannya dari min 2 sampai 3. Selanjutnya minnya saya masukkan ke dalam supaya nanti kita menghitungnya lebih mudah. Menjadi min X pangkat 3 per 9, min ketemu min plus 4X batasannya tetap dari min 2 sampai 3. Lalu kita ubah, kita substitusikan X-nya dari batas atas dulu, X-nya dirubah menjadi 3, menjadi min 3 pangkat 3 per 9 plus 4 kali 3 dikurangi dengan min gantian X-nya diganti min 2 batas bawah. Min 2 pangkat 3 plus 4 kali min 2. Saya kira ini tidak ada masalah ya. Ini tinggal dihitung sehingga diperoleh hasilnya adalah luas daerah R adalah 145 per 9. Selesai. Pak, benar atau enggak sih kalau kita misalkan ini kita hilangkan negatifnya karena rumus di contoh pertama tadi enggak ada negatif. Silakan dicoba. Saya yakin nanti hasilnya adalah min 145 per 9. Luasnya sama, yang membedakan aja adalah tandanya negatifnya. Makanya ini kalau ada nanti menentukan luas daerah bidang datar, kalau ada di bawah sumbu X harus diberi negatif. Oke ya. Saya pikir belum ada masalah. Atau ada yang mau ditanyakan? Ya, tulis di kolom komentar ya, atau lewat email nanti boleh. Contoh 3. Carilah luas daerah R yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3. Batasannya antara X sama dengan min 1. Saya ulangi ya. Carilah luas daerah R yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3 antara X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan garis X sama dengan 2. Contoh 3 ini jika kita langsung integralkan tanpa melihat gambar nanti hasilnya pasti salah. Gambarnya seperti apa? Ini. Ada fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat min X plus 3. Ini kurvanya yang melengkung ini. Yang kita cari batasannya dari min 1 sampai 2. Dan garis X sama dengan 2 ini. Ini kalau kita lihat, ini saya kasih tanda R1, R2 artinya ada area 1, ada area 2. Daerah R1 ini ada di atas sumbu X, sedangkan area 2, R2 ini maksudnya ada di bawah sumbu X. Ini di atas sumbu X, ini di bawah sumbu X. Kalau kita langsung integralkan nanti hasilnya akan berbeda. Positif iya, karena luas daerah yang di atas lebih besar. Ini dikurangi kan tetap positif ya. Namun hasilnya nanti berbeda. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya kalau ada soal seperti ini? Caranya dipisah-pisah. Yang ada di atas sumbu X sendiri dan di bawah sumbu X sendiri. Dengan ketentuan nanti yang ada di bawah sumbu X diberi negatif menjadi min integral gitu ya. Jadi untuk jawabannya luas daerah R atau area R adalah area R1 ditambah area R2. Integral
batasannya nanti jangan dari min 1 sampai 2 ya, dipisah-pisah karena untuk area 1 itu dari min 1 sampai 1, integral x pangkat 3 min 3x kuadrat min x plus 3 fungsinya sama. Batasannya dari min 1 sampai 1 harusnya ditambah area 2, batasannya dari 1 sampai 2. Fungsinya x pangkat 3 min 3x kuadrat min x plus 3 dx. Bukan plus. Meskipun di sini plus tapi negatif. Kenapa? Karena ada di bawah sumbu x. Bisa dipahami ya? Kalau sudah tinggal kita integralkan, hasilnya x pangkat 3 per 4 min 3x pangkat 3 per 3, 3-nya disederhanakan menjadi x pangkat 3 saja. Min x menjadi min x kuadrat per 2, 3 menjadi 3x. Batasannya dari min 1 sampai 1. Dikurangi dengan, ini apa? Batasannya dari 1 sampai 2. Tinggal kita hitung masing-masing, sehingga ini menjadi 4, yang di bawah sumbu x menjadi min 7 per 4. Ketemu min menjadi plus, disamakan penyebut, sehingga luas daerah total semua adalah 23 per 4. Selesai. Ini contoh yang saya berikan di sini ada perbedaan dari contoh 1 dan contoh 2, sehingga nanti misalkan ada soal yang serupa atau mungkin identik lah, bisa menyelesaikannya. Lanjut ya. Sedangkan menentukan luas daerah di antara dua kurva. Tinjaulah kurva-kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx. Dengan Gx kurang dari sama dengan Fx pada batasan X-nya dari A sampai B. Misalkan seperti ini. Ini fungsi Y sama dengan Fx, ini ada yang di atas. Gx-nya ini yang ada di bawah. Saya bilang grafik atas dan bawah karena saya melihatnya dari sumbu X. Saya melihatnya mendatar, bukan tegak. Karena nanti kita akan ketemu persoalan atau contoh soal yang kita melihatnya sumbu X. Acuannya maksud saya sumbu Y. Kalau ini contohnya sumbu X. Berarti atas dikurangi yang bawah. Untuk menentukan luas bagaimana? Sama integral yang kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah, batasannya dari A sampai B. Maka di sini ditulis delta A ini ekuivalen dengan Fx dikurangi Gx kali delta X. Artinya ini kan menggunakan partisi-partisi sebanyak-banyaknya gitu kan, sehingga limitnya nanti mendekati 0, sehingga menjadi perhitungan sigma tak hingga. Atau kalau dengan integral, luas daerah A sama dengan integral Fx Gx dx, jadi kurva atas dikurangi kurva yang bawah, batasannya dari A sampai B. Kita langsung ke contoh ya. Contoh 4. Carilah luas daerah di antara kurva Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 2x min x kuadrat. Ya, yang pertama perlu digambar. Ini ada dua kurva yang melengkung ke bawah, terbuka ke bawah, dan terbuka ke atas. Yang terbuka ke bawah ini kurvanya adalah Y sama dengan 2x min x kuadrat, sedangkan yang terbuka ke atas ini adalah Y sama dengan x pangkat 4. Ini kecil, ini kelihatan enggak ya? Semoga kelihatan ya. Lalu kita akan mencari luasnya. Berarti batasannya bagaimana? Ini yang jelas dari 0, terus dari sampai mana? Langkah pertama, cari titik-titik potong dari dua kurva untuk menentukan batasannya. Cara menentukan titik potong, ini kan ada dua kurva Y sama dengan, betul kan? Artinya Y sama dengan Y, artinya juga X pangkat 4 itu sama dengan 2x min x kuadrat. Mencari hasil penyelesaian dari ini 2x min x kuadrat sama dengan x pangkat 4.
Nah, karena ini menentukan berapa nilai X yang mengikuti ini tergolong mudah, maka ini langsung dipercepat. Kalau pas saya masih bingung tentang pemfaktoran, coba belajar dulu, belajar lagi tentang pemfaktoran ya. Saya pikir di video saya juga ada, coba nanti dicari. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 1. Sehingga ini batasannya X-nya 0 dan X-nya 1. Batasannya nanti dari 0 sampai 1 ini. Ingat yang kita lihat fokus pada sumbu X. Kalau karena kita fokus pada sumbu X, artinya kita harus melihat mana kurva yang atas, mana kurva yang bawah. Berarti kalau seolah-olah kan yang Y sama dengan X pangkat 4 ini kan yang atas karena ini ke atas terus, sedangkan ini dari bawah terus ke bawah. Bukan, kita melihatnya fokus pada daerah yang kita cari luasnya, yang warna biru ini. Ini atas kan yang ini, yang melengkung ini ke yang melengkung ke bawah. Berarti yang garis yang atas, fungsi yang atas adalah Y sama dengan 2X min X kuadrat, sedangkan garis yang bawah adalah X pangkat 4, sehingga fungsi nanti yang kita gunakan adalah ini, 2X min X kuadrat yang atas, dikurangi X pangkat 4. Jadi ini alasan, kenapa kok ada, lu ini dari mana ini? Kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Batasannya tadi sudah ketemu dari 0 sampai 1. Pak, saya masih belum bingung mencari titik potong, nanti insya Allah di contoh selanjutnya ada kita uraikan. Langkah kedua tadi, langkah pertama mencari titik potong, batasan untuk integral. Langkah kedua menghitung integral, langsung kita hitung luasnya. Jadi ini luas sama dengan integral, ini harus diberi luas sama dengan ya. Luas sama dengan integral fungsi yang ini tadi 2x dikurangi x kuadrat min x pangkat 4 dx, batasannya dari 0 sampai 1. Jadi batasan didapat dari hasil titik potong dari 0 sampai 1, sedangkan fungsi ini didapat dari yang kurva atas dikurangi kurva bawah. Sama dengan kita integralkan seperti biasanya menjadi x kuadrat min x pangkat 3/3 min x pangkat 5/5, batasannya dari 0 sampai 1. Kalau masih bingung tentang pengintegralan biasa, coba lihat video saya sebelumnya ya. Insya Allah nanti akan bisa, harus urut. Kalau loncat-loncat videonya, menontonnya nanti akan bingung karena saling berkaitan tentang materi integral ini, anti turunan. Sehingga didapat batasnya dari 0 sampai 1, ini karena X-nya diganti 0 tetap 0, jadi langsung diganti 1. 1 pangkat 2 hasilnya 1, 1 pangkat 3/3 menjadi min 1/3, min 1/5, sehingga luas daerah yang dibatasi Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X kuadrat, luasnya adalah 7/15. Itu untuk contoh nomor 4, menentukan luas yang dibatasi oleh dua kurva. Selanjutnya kita akan menentukan luas daerah di antara dua kurva, namun dengan pengirisan mendatar. Kalau tadi kan pengirisannya tegak, sekarang pengirisannya mendatar. Artinya nanti kita melihat gambar luasnya beracuan pada sumbu Y. Contoh, carilah luas daerah di antara parabola Y sama dengan 4X dan garis 4X min 3Y sama dengan 4. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini yang garis lurus, 4X min 3Y sama dengan 4. Ini gambarnya tadi. Nah,
Untuk sementara tadi saya hapus dulu titik potongnya karena di soal belum diketahui. Carilah luas daerah di antara parabola Y kuadrat sama dengan 4x dan garis 4x min 3y sama dengan 4. Ini garis yang melengkung ini adalah kurva parabola tadi Y kuadrat sama dengan 4x, sedangkan garis lurus ini 4x min 3y sama dengan 4. Yang pertama kita cari titik potongnya ya. Titik potongnya di sini diketahui 4,4 dan 1/4, min 1. Didapat dari mana di sini? Menentukan titik potong dua kurva. Di sini kan Y kuadrat sama dengan 4x, ini saya tulis 4x sama dengan Y kuadrat. Yang kedua, dari 4x min 3y sama dengan 4, ini kan min 3y, kalau saya pindah menjadi plus 3y menjadi 4x sama dengan plus 3y plus 4. Ini ada dua kurva, 4x sama dengan, yang satunya juga 4x sama dengan, sama-sama 4x. 4x sama dengan 4x, yang ini sama dengan ini. Sehingga boleh saya tulis Y kuadrat sama dengan 3y plus 4. Y kuadrat sama dengan 3y plus 4. Ini yang kuadrat, ini 3y plus 4. Sehingga ini pindah ruas ke kiri semua, atau kedua ruas saya kurangi 3y dan saya kurangi 4. Sehingga diperoleh, kalau ini pindah ruas ya, Y kuadrat min 3y min 4 sama dengan 0. Selanjutnya bagaimana? Difaktorkan. Pas saya masih bingung tentang pemfaktoran, ya belajar. Apalagi ini hanya pangkat 2 ya. Cari dua angka, ini karena Y kuadrat, ini tetap Y, ini Y. Cari dua angka, kalau dikalikan hasilnya min 4, kalau dijumlahkan hasilnya min 3. Min 4, Y min 4 kali Y plus 1 sama dengan 0. Loh, benar atau tidak? Kalau tidak yakin coba dikalikan. Y kali Y kuadrat, Y kali 1 plus Y. Min 4 kali Y, min 4Y, min 4 kali 1, min 4. Saya yakin hasilnya sama. Kalau sudah seperti ini, jadi diperoleh Y sama dengan 4 atau Y sama dengan min 1. Ini untuk Y-nya ketemu. Selanjutnya kita akan mencari X-nya. Masing-masing substitusikan Y sama dengan 4 dan Y sama dengan min 1 pada salah satu kurva secara bergantian. Boleh memilih yang kurva yang saat ini atau yang ini boleh. Diganti satu persatu. Sehingga akan diperoleh titik potong untuk yang 4 kalau dimasukkan ke sini hasilnya pasti 4. Loh, benar atau tidak? Coba kita masukkan. Misalkan kita pakai yang ini ya, Y-nya ketemu 4. Y-nya 4 kita masukkan 4 kuadrat 16. 4x sama dengan 16. X sama dengan 4-nya pindah menjadi 16/4, hasilnya 4,4. Di sini makanya 4,4. Yang kedua, di sini min 1. Benar enggak? Y-nya min 1. Min 1 kuadrat itu 1. Min 4x sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 1/4. Lalu integralnya bagaimana Pak? Sebelum itu ya, kita sudah menentukan titik potongnya. Jadi batasannya nanti bisa menggunakan Y, bisa menggunakan X, tergantung kita memandangnya melihat dari sumbu X atau sumbu Y. Karena soal ini sedikit berbeda. Saya perbesar. Misalkan kita akan memandang soal contoh ini menggunakan sumbu X. Ini kan berarti yang bagian ini kan seolah-olah ini yang kurva bagian atas, yang 4x min 3y sama dengan 4 kurva bagian bawah. Benar kan ya? Ini benar, tapi ada bagian yang di sini ini. Saya coba perbesar. Nah, ini bagian kiri ini, kiri garis hitam. Ini kan
semuanya ini kan merupakan kurva Y kuadrat sama dengan 4X. Padahal yang kurva atas dan bawah itu kan hanya dari sini saja. Dari sini ke kanan. Yang dari sini ke sini. Nah terus bagaimana? Nanti pasti tidak ketahuan karena batasnya dari sini. Batasnya kan dari sini ke kanan. Dari sini ke sini kan. Sehingga ada daerah yang nanti luasnya tidak terhitung. Kalau kita memandang dari sumbu X. Makanya ini kan tadi kan pengarsiran tegak ya. Pada bab ini kita bahas pengarsiran pengirisan mendatar. Jadi kita nanti melihatnya dari sumbu Y, bukan sumbu X. Kalau kita melihatnya dari sumbu Y, melihatnya kita dari sumbu Y, atau anggap aja gambarnya ini dibalik, nah diputer ya. Menjadi bagaimana? Ini akan menjadi kurva yang atas, ini adalah kurva yang bawah. Nah, seperti itu. Batas bawahnya dari ini sampai ini. Kita mendapatkan kesulitan menentukan batasan daerah karena ada daerah yang melewati batas. Nah, ini daerah yang melewati batas tadi. Makanya kita perlu menggunakan pemandangan yang dari sumbu Y, bukan dari sumbu X. Ini soalnya tadi, saya tulis ulang. Solusi solusi lain dengan pengirisan mendatar. Nah, berarti yang kita lihat ini itu adalah dari sumbu Y. Artinya kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah yang ini. Karena kita melihatnya dari sumbu Y kan. Selanjutnya, karena kita melihatnya dari sumbu Y, berarti fungsinya kita ubah. Biasanya soal-soal sebelumnya kan Y sama dengan Fx sama dengan Y sama dengan kan gitu ya. Kalau ini kita ubah menjadi X sama dengan. Sehingga untuk X kuadrat sama dengan 4X, Y kuadrat sama dengan 4X ini kita rubah, pindah-pindah ruas sehingga menjadi X sama dengan. Saya balik penulisannya, 4X sama dengan Y kuadrat, atau boleh ditulis X sama dengan Y kuadrat per 4, karena ini pengali pindah ruas menjadi pembagi. Nah, sehingga yang ini fungsinya yang kita gunakan X sama dengan Y kuadrat per 4. Loh kenapa? Karena kita memandangnya dari sumbu Y. Kurva yang kedua, 4X min 3Y sama dengan 4. Kita pindah ruas menjadi 4X sama dengan 3Y plus 4. X sama dengan 3Y plus 4 per 4. Nah, ada dua kurva ini yang nanti kita gunakan untuk menentukan luas. Nah, makanya ini ditulis 3Y plus 4 per 4 dikurangi Y kuadrat per 4. Yang kurva ini dari ini, yang kurva yang atas, batas atas, dikurangi yang bawah dari sini. Jadi menentukan luasnya integral 3Y plus 4 min Y kuadrat per 4. Ini 4 ini. Nah, ini sudah per 4. Batasannya di Y. Integral 3Y plus 4 min Y kuadrat per 4 dy batasannya dari min 1 sampai 4. Loh, kenapa min 1 sampai 4? Padahal titik potongnya di sini kan 1/4, min 1 dan 4,4. Karena ini kita melihatnya dari sumbu Y, maka yang dilihat adalah Y sama dengan min 1-nya ini. Ini Y-nya kan min 1, X-nya 1/4, makanya dari min 1 sampai gitu ya. Ini yang susah bukan mengintegralkannya, namun menuliskan rumusnya, membuat formula luas. Jadi ini soalnya saya tulis ulang biar nanti untuk mencatat tidak bingung.
Luas sama dengan 3Y plus 4 min Y kuadrat per 4DY, batasannya dari min 1 sampai 4, sama dengan seperempatnya dikeluarkan dulu biar mudah. Integral 3Y plus 4 min Y kuadrat DY, batasannya dari min 1 sampai 4. Ini kita integralkan biasa. Hasilnya 3Y kuadrat per 2 plus 4Y min Y pangkat 3 per 3 dari min 1 sampai 4. Selanjutnya, seperempatnya tetap ya. Masing-masing Y, semua Y diganti 4 sebagai batas atas. Lalu dikerjakan, ini Y, ini Y-nya diganti 4. Dikurangi dengan gantian, Y-nya diganti min 1. Selesai. Sehingga diperoleh seperempat kali 24 plus 16 min 64 per 3 dikurangi 3 per 2 dikurangi 4 plus sepertiga, tutup kurung. Sehingga hasilnya luas daerah antara parabola ini dan garis ini adalah 125 per 24. Satuan luas atau ekuivalen dengan 5,21. Saya kira video ini cukup panjang ini ya. Baik, selanjutnya latihan soal. Ini ada banyak latihan soal sebagai bahan untuk latihan. Untuk soal 01 sampai 10, tentukan luas daerah yang diarsir. Ini kurvanya dibatasi oleh min 1 sampai 2. Kalau yang contoh soal kedua dari min 1 sampai 2. Kalau nomor 3, ini kurva atas, kurva bawah, namun batasannya ini sudah kelihatan ya. Jadi saya kira lebih cepat. Ini untuk soal 4, 5, dan 6. Untuk 7, 8, 9, dan 10. Yang jelas soal nomor 7 ini harus dicari dulu titik potongnya terhadap sumbu X. Sedangkan untuk nomor 8, 9, 10 ini cari titik potong dua kurva. Ini kan titik potong dua kurva kan, ini juga sama dua kurva. Ini juga titik potong, ini jelas 0, ini dua kurva, dan ini Y-nya 0. Untuk soal selanjutnya, ini ada yang jelas harus digambar dulu. 1 sampai 10 tadi sudah ada gambarnya, ada fungsinya, ada batasannya. Kali ini gambarlah daerah yang dibatasi persamaan berikut, kemudian tentukan luasnya. Yang ini juga sama, perlu digambar dulu. Baik, itu mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Jangan lupa berdoa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.